Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Apa yang dimaksud dengan kelarutan? Yaitu jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut, dimana pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer dinyatakan dengan massa terlarut dalam 1000 gram air. Itu untuk zat yang mudah larut ya. Atau juga bisa dinyatakan dengan mol terlarut dalam 1 liter larutan untuk zat yang sukar larut. Mol dalam 1 liter larutan ini berarti juga sama dengan kemolaran ya, mol per liter. Nah, apa yang dimaksud dengan hasil kali kelarutan yang disimbolkan dengan KSP atau singkatan dari Constanta Solubility Product ya, itu adalah tetapan kesetimbangan dalam larutan jenuh. Perhatikan ilustrasi di bawah ini ya. Ada larutan gula di mana akan ditambah gula. Ketika gula itu ditambah, dia larut ya. Gula itu larut. Ketika gula itu masih dapat larut, maka larutan ini disebut dengan larutan belum jenuh. Ketika larutan yang kedua ya, di kelas yang kedua ini sama tetap larutan gula ditambahkan dengan gula, akan terjadi situasi di mana kondisi gula maksimum yang dapat larut, dan setelah itu gula menjadi tidak larut lagi. Nah, di sini ya. Nah, pada kondisi tersebut maka larutan ini disebut dengan larutan jenuh, di mana saat kondisi maksimumnya tadi zat terlarutnya dapat larut ya, gulanya dapat larut, itu disebut dengan kondisi larutan tepat jenuh. Kemudian untuk ilustrasi yang ketiga ya, larutan lewat jenuh. Apa yang dimaksud dengan larutan lewat jenuh? Nah, kepada gelas yang kedua tadi kan ketika gula ditambahkan sudah tidak dapat larut lagi, maka disebut dengan larutan jenuh. Di sini larutan lewat jenuh ketika gula ini ditambahkan ya, kemudian diberi perlakuan pemanasan ya, dikasih pemanasan, maka gula yang tidak larut pada kondisi jenuh maka dia bisa larut lagi. Contohnya pada saat pembuatan sirup ya, sirup yang kental itu. Nah, pada kondisi normal sudah tidak dapat larut lagi gulanya, tetapi ketika diberikan pemanasan ya, pemanasan, maka gulanya dapat larut, dan larutan tersebut tidak akan mengendap setelah didinginkan karena situasinya sudah berbeda antara larutan jenuh dengan larutan lewat jenuh. Oke, untuk selanjutnya pada reaksi kesetimbangan, misalkan pada AXPY ya, maka AXPY pada fase padatnya ketika dilarutkan ya, dia akan terionisasi menjadi AY+ dengan koefisien X ya, karena jumlah atom di kiri dan di kanan harus sama. Kemudian B pangkat X- ya, dengan jumlah Y dengan alasan yang sama, kiri dan kanan harus sama. Nah, pada proses ini terjadi pelarutan ya. Pelarutan berarti proses ke kanan sini dan pengkristalan ya ke kiri dengan laju reaksi yang sama. Kesetimbangannya dapat dirumuskan K sama dengan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan ya, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Tetapi AXPY di sini padat fasanya, maka dia konstan atau tidak berubah ya, sehingga dapat diabaikan. Nah, akhirnya dari rumus kesetimbangan ini dapat dinyatakan KSP-nya ya, Constanta Solubility Product-nya adalah seperti di sini. Ya, jadi yang dipakai hanya yang di ruas kanan atau produknya saja, konsentrasinya masing-masing dipangkatkan dengan koefisien. Itu untuk selanjutnya kita merumuskan kelarutan ya, yang disimbolkan dengan S dapat dirumuskan dengan akar dari X plus Y, akar pangkat dari jumlah koefisien masing-masing ion yang menyusun ya,
di dalamnya ada akar pangkat dari KSP dibagi dengan koefisien masing-masing penyusunnya dipangkatkan dengan angkanya itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang ada di bawahnya ini. Oke, contohnya adalah tuliskan rumus KSP dan S dari yang pertama CaF2. Langkah pertama kita lakukan proses ionisasi pada pelarutan CaF2. Nah, maka akan terbentuk ion Ca2+ dan ion F-. Keduanya dalam wujud larutan. Kita samakan koefisiennya ya, Ca-nya ada 1, F-nya ada 2. Nah, setelah itu kita rumuskan KSP. KSP sama dengan koefisiennya nanti digunakan sebagai pangkat ya, konsentrasinya dimasukkan adalah konsentrasi produk. Maka di sini kita masukkan konsentrasinya Ca2+ pangkat 1 ya, karena koefisiennya adalah 1 di sini, dikalikan dengan konsentrasi F-. Pangkatnya adalah pangkat 2. Nah, ini adalah rumus KSP dari CaF2. Sedangkan untuk rumus kelarutannya S itu dapat dirumuskan dengan akar dari koefisien adalah 1 dan 2. X plus Y nya di sini ya, berarti 1 dan 2. Akar dari KSP dibagi dengan X pangkat X, berarti 1 pangkat 1, Y pangkat Y ya, 2 pangkat 2. Atau bisa dirumuskan akar pangkat 3 dari KSP dibagi dengan 4. Terus selanjutnya contoh yang kedua, Ag3PO4. Nah, harus diingat bahwa PO4 adalah ion polyatom, sebagai satu kesatuan jumlahnya ada 1. Maka untuk ionisasinya Ag3PO4 ya, solid, ketika dilarutkan akan terbentuk ion Ag+ dan PO4 3- ya. Ingat, karena ini adalah satu kesatuan. Nah, kita setarakan ya, Ag-nya ada 3, berarti di sini ada 3 Ag+ dalam wujud larutan, PO4 3- jumlahnya ada 1 dalam wujud larutannya. Ion-ion tersebut ada dalam larutannya, maksudnya seperti itu. Nah, KSP nya dapat dirumuskan ya, konsentrasi dari produknya adalah Ag+, koefisiennya 3, berarti pangkat 3, dikalikan dengan PO4 3-, konsentrasinya PO4 3- dipangkatkan dengan 1 karena koefisiennya adalah 1. Ingat, 1 tidak usah ditulis ya, ini saya tulis untuk memperjelas saja. Nah, kemudian untuk perumusan kelarutannya itu dapat dituliskan dengan akar X plus Y, berarti 3 ditambah 1, KSP per 3 pangkat 3 ya, 1 pangkat 1. Maka rumusannya adalah akar pangkat 4 ya, dari KSP per 27. Untuk lebih jelasnya kita lihat penerapannya pada perhitungan berikut ya. Dalam 100 ml larutan jenuh MgF2 terdapat 7,6 mg MgF2. Berapakah KSP MgF2? Nah, kita mau menghitung berapa KSP MgF2 jika terdapat 7,6 mg MgF2. Yang pertama kita hitung dulu ya kemolarannya ya. Kemolarannya dapat dihitung dengan memasukkan rumus massa dibagi dengan mR dikalikan dengan 1000 per
mililiter atau sama dengan mol per liter ya. Kita masukkan. Oke, 7,6 mg ini berarti kan dia sama dengan 7,6 kali 10 pangkat min 3 gram ya. Kemudian untuk mr kita hitung dulu ya. mr mgf2 bisa kita hitung di samping sini. mr mgf2 itu ar nya mg ditambah 2 kali ar f. rmg 24 ditambah 2 kali 19, kita dapatkan 24 ditambah 38 ya, sama dengan 62 ya, 62. Nah, kita masukkan angkanya. Ini masanya 7,6 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 62 dikalikan dengan 1000 per 100 volumenya ya. Maka kita akan dapatkan perhitungan di sini. Kalian bisa gunakan kalkulator untuk mempermudah perhitungan ya. 1,23 dikali 10 pangkat min 3 molar ya. Nah, sekarang kita hitung KSP nya. Sebelumnya kita tuliskan dulu reaksinya. MgF2 ya, solid, ketika dia dilarutkan maka akan terionisasi membentuk Mg2+ ya, larutan, dan F- larutan. Nah, kita setarakan Mg di kiri 1, di kanan 1, F di kiri 2, di kanan berarti juga ada 2. Kita masukkan 1,23 kali 10 pangkat min 3 adalah konsentrasi dari MgF2 ya ini. Nah, 1,23 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, dengan perbandingan koefisien di sini 1, di sini 1, dan di sini 2, maka kita bisa mengetahui konsentrasi Mg2+ dan F-. Dengan perbandingan koefisien maka bisa diketahui ketika MgF2 koefisiennya 1, Mg2+ 1, berarti di sini 1,23 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, F- dapat dibandingkan kalau 1 1,23, kalau 2 berarti 2 kalinya. Nah, di sini 2,46 kali 10 pangkat min 3 berdasar perbandingan koefisien. Kita masukkan ke rumus KSP ya. Konsentrasi kanan Mg2+ pangkatnya 1 dikalikan dengan F- pangkatnya 2. Kita masukkan 1,23 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 2,46 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Hasil perhitungan 1,23 kali 10 pangkat min 3 sini dikalikan dengan 6,05 kali 10 pangkat min 6 ya, dan hasilnya adalah 7,44 kali 10 pangkat min 9. Oke, jika latihan soal tadi menghitung KSP nya, sekarang kita menghitung kelarutannya ya. Soal ini menanyakan konsentrasi ion Cr42- ya, konsentrasi ion ini ya, dalam larutan jenuh Ag2Cro4. Data yang diketahui adalah KSP. Maka yang kita lakukan, yang pertama kita lihat dulu reaksi ionisasinya. Ag2Cro4 ya, solid. Ketika dia diionisasi maka akan terbentuk 2Ag+ ya. Ini poliatom ya, Cro4 poliatom, jumlahnya ada 1. Berarti kalau dipisah Ag+ dan
CRO4 2 min ya. Koefisiennya di sini 2, di sini 1 ya. Ingat, 1 tidak perlu ditulis, di sini saya tulis untuk memudahkan kalian mendeskripsikan bagaimana ionisasi ini dilakukan. Nah, jika konsentrasi Ag2CrO4 itu disimbolkan dengan S ya, kelarutan, maka konsentrasi dari Ag+ ya, ini koefisien di sini 1 kan ya, 1 2 banding 1, maka ketika 1 diketahui jumlahnya S, maka Ag+ yang 2 kalinya di sini adalah 2S. CRO4 2 min di sini berarti adalah S karena perbandingannya 1 banding 1. Nah, kemudian pada perhitungan KSP ya, kita masukkan rumusnya adalah kanan Ag+ ya, pangkat koefisien dikalikan dengan ion konsentrasi ion CRO4 2 min pangkat 1. Kita masukkan, ketahui bahwa konsentrasinya adalah 2S dan S. Kita masukkan 2S pangkat 2 ya, dikalikan dengan S. Maka di sini ditemukan KSP nya sudah diketahui, tadi datanya adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Kita masukkan di sini ya. Nanti akan kita masukkan pada perhitungan lebih lanjut. Di sini diketahui hasilnya adalah 4S kuadrat dikalikan dengan S. Berarti ini ketemu KSP nya adalah 4 dikalikan S kuadrat kali S pangkat 1, maka 4S pangkat 3. Nah, kemudian kita masukkan ya, KSP nya tadi adalah 4 kali 10 pangkat min 12 ini dari data ini, itu sama dengan 4 kali S pangkat 3. Kita bisa pindah ruas, 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4 ya, kita ke sana, sama dengan S pangkat 3. 1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan S pangkat 3. Untuk menghilangkan pangkat 3 nya, maka pangkatkan dengan 1/3. Nah, maka yang terjadi adalah akar pangkat 3 ya, dari 1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan akar pangkat 3 dari S pangkat 3. Kita pindah kiri kanannya ya biar gampang, maka S, nah ini kan hilang, ini kan hilang ya, ini hilang kan, S sama dengan kan 10 pangkat min 12 bagi 3, 10 pangkat min 4 ya, mol per liter. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi dari CRO4 2 min. Kita lihat di sini ya, konsentrasi dari CRO4 2 min itu sama dengan S ya, nih sama dengan S, berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Nah, ini adalah cara perhitungan yang pertama. Cara perhitungan yang kedua, kita bisa langsung pakai rumus menentukan S. Caranya sebagai berikut ya. Nah, ini untuk perbandingan saja, nanti kalian bisa memilih mana yang paling mudah kalian lakukan. S sama dengan akar dari X plus Y KSP X pangkat X Y pangkat Y ya. Kita masukkan saja. Berarti ya X plus Y nya di sini adalah 2 dan 1 ya, berarti 2 tambah 1 akar 2 tambah 1 dari KSP nya
4 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan X pangkat X. Ini X pangkat X, koefisien AG ini 2 pangkat 2, Y pangkat Y, ini Y 1 pangkat 1. Maka kita akan temukan akar pangkat 3 ya, dari 4 kali 10 pangkat min 12 per 2 pangkat 2, 4 kali 1 per 4 ya, sama dengan akar pangkat 3 dari 1 dikalikan 10 pangkat min 12 atau 1 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Nah, sama kan ya, di sini 1 kali 10 pangkat min 4, di sini juga 1 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi CrO42 min yang ditanyakan sama dengan S sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Kalian bisa memilih mana cara yang mudah atau cara yang cepat untuk kalian gunakan menyelesaikan masalah.